Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gembira, hari ini kita akan mempelajari pelajaran bab 3, yaitu iman kepada hari akhir. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mari mengenal hari akhir, yang kedua mengenal nama-nama hari akhir, yang ketiga tanda-tanda hari akhir, dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. A. Mari mengenal hari akhir. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang. Tetapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir termasuk malaikat dan rasulnya, kecuali hanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, percaya akan adanya hari akhir hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Jadi, apa sih hari kiamat itu? Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu, dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga terjadi tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir yang akan terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka bagi orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11. Hari akhir merupakan hal yang gaib, artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal. Sehingga untuk dapat memahami hari akhir berdasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran. Dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir. B. Mengenal nama-nama hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut nama-nama hari akhir dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda-beda, disesuaikan dengan peristiwanya. Nama-nama hari akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang kedua ada Yaumul Zalzalah,
yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Pada saat itu, bumi digoncangkan dan mengalami keruntuhan yang sangat besar. Yang ketiga, ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Pada saat itu, semua manusia akan dibangkitkan. Yang keempat, ada Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Jadi, setelah terjadinya Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kelima, ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Setelah mereka dikumpulkan, maka akan ada Yaumul Hisab. Mereka akan diperhitungkan seluruh amal perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Yang keenam, ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan amal. Setelah dilakukan perhitungan, akan dilakukan pertimbangan amal yang akan menentukan manusia tersebut akan masuk surga atau masuk neraka menurut amal perbuatannya. Yang ketujuh, ada Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Dan yang terakhir, ada Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. C. Tanda-tanda hari akhir. Zaman sudah akhir, usia bumi semakin tua. Tanda-tanda hari akhir atau yang menjadi alamat akan terjadinya hari kiamat sudah mulai nampak. Tanda-tanda hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil atau kiamat sughra dan tanda-tanda besar atau kiamat kubra. Tanda-tanda kecil bersifat rendahnya moralitas manusia, sedangkan tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya. Adapun tanda-tanda kecil atau kiamat sughra sebagai berikut. Yang pertama, benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang kedua, ilmu agama dicabut, ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Yang ketiga, laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Yang keenam, ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Sedangkan tanda-tanda besar terjadinya hari akhir adalah perkara yang luar biasa dan muncul mendekati datangnya kiamat kubra atau kiamat yang sebenarnya. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal. Dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuatan umat Islam. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Yang keenam, munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat.
Dan yang terakhir, terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab, bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum terompet kiamat ditiup. D. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi kehidupan akhirat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.